Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Kebetulan pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu Dr. Najamuddin Marhamid. Beliau merupakan spesialis hadis, ya, yang saya kira cukup jarang di Indonesia dokter di bidang hadis ini. Dan kita akan mengulik pengetahuan beliau. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ada apa yang mau kita obrolin hari ini nih? Bebas saja atau bagaimana? Saya kira bebas saja. Bebas saja ya. Oke. Pak Ustadz, kemarin itu di undang-undang Omnibus Law yang banyak itu marak kan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Ya. Nah, ada yang menarik, yang unik ini, dan ini diliput oleh beberapa televisi. Saya kira salah satunya diantaranya adalah istri-istri simpanan para anggota dewan, gitu. Dan itu mereka menantang anggota dewan untuk melakukan perlawanan dan bentuk ketidaksetujuan terhadap undang-undang. Saya tidak membahas undang-undang itu, gitu, karena pro kontranya banyak. Saya mau tanya doang, Ustaz. Itu ngomong-ngomong anggota dewan itu punya istri diam begitu, gimana sih sebenarnya hukumnya dalam Islam, Ustaz? Agak mengulik ini sebenarnya. Gitu. Iya sebenarnya. Artinya kalau boleh-boleh ya bagaimana, kalau enggak ya gimana gitu. Iya. Pertama kita ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara masalah boleh atau tidak boleh ya. Ya. Pertama kita lihat dari sudut pandang syariah. Oke, syariat ya. Ya syariat. Sebenarnya kan ketika berbicara masalah perkawinan, ya, syariah itu ada syarat sahnya gitu ya. Oh ya, oke, syarat sahnya. Ya, syarat sah itu kalau sudah mencukupi syarat sah, berarti kan sebenarnya itu dikatakan sah kan begitu. Oke. Artinya dalam hal itu halal. Halal. Sah menurut agama ya. Sah menurut agama. Nah, kemudian di sisi lain kan ada undang-undang ya. Undang-undang negara ya. Undang-undang negara. Saya kira ini juga bagian daripada pertimbangan. Oke. Tapi kalau kita berbicara masalah sah atau tidak sah, maka tentu itu kita akan mengatakan sah. Karena itu yang kita yakini dalam agama kita. Oh, berarti sah kalau selama mengikuti aturan agama, artinya memenuhi syarat-syarat dalam agama. Ya, oke. Nah, saya kira begitu. Kalau pertanyaannya masalah sah atau tidak sah, sah atau tidak ya, gitu. Oke, sah atau tidak. Makanya kalau misalnya anggota dewan punya simpanan, dia mampu menafkahi atau misalnya dia bisa mencukupi kebutuhannya lah, sebagaimana dia bisa mencukupi istrinya yang pertama. Ya, memang kita tidak bisa juga menyalahkan mereka. Oh, begitu. Yang banyak pertanyaan sebenarnya justru apa tidak berlebihan kalau mereka harus minta 1, 2, 3 istri gitu ya. Oh begitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau menurut saya. Tapi artinya gini. Kalau tadi bicara masalah sah atau tidak sah dan itu sah gitu ya. Terus kemudian kita bicara masalah kalau memang secara ekonominya mampu dan bisa, lo kenapa nggak dikasih aja gitu ya maksudnya ya gitu ya. Oke. Makanya kan begini. Di dalam syariah ada yang sifatnya pemahamannya itu teks ya. Ada juga yang sifatnya konteks. Dan teks ada konteks ya. Oke. Ketika berbicara masalah teks, ada misalnya seperti fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, ini hampir dihafal oleh laki-laki ya. Oh iya. Karena semangat mendengarnya gitu. Iya. Tidak semua kan wanita menerima ayat ya. Tapi kan sebenarnya di situ juga ada satu maqasid, tujuan, oke. Ya, nah, sekarang tujuan apa yang akan kita ambil dari teks itu sebenarnya gitu ya. Di balik teks sebenarnya yang harus kita perhatikan. Dan sering sekali kita ini ustadz khususnya berbicara masalah teks, tetapi tidak mau membicarakan di balik teks itu sendiri. Oh gitu. Ada apa di baliknya itu? Ada apa di balik itu? Gitu. Di balik ayat itu ada apa gitu? Iya. Itu sering sekali kita tidak ungkap. Saya tidak tahu juga apa alasan ustadz tidak sering mengangkat itu. Tapi pada ulama sekarang ini kalau kita lihat, seperti katakanlah misalnya Ar-Raisuni, ketua ulama dunia. Yang menggantikan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis khusus satu buku yang disebut dengan Ilmul Maqasid.
Ya. Tujuan dari syariah. Ya, maqasid syariah ya. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan dari buku itu, beberapa buku yang ditulis sama dia, itu ingin mencoba mengajak kita membaca di balik nas yang ada. Di balik nas itu. Jadi bukan hanya nasnya itu saja, tetapi sesungguhnya setelah diterjemahkan, setiap kalimat itu kan, katakanlah misalnya orang menulis buku. Sebenarnya kan ada tujuan menulis buku itu. Kalau mungkin kita mencoba menterjemahkan dan membacanya, itu sederhana. Orang ahli bahasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya, samalah misalnya dengan orang membaca hadis, membaca tafsir. Orang tahu bahasa dan dia bisa membaca tafsir dan bisa membaca hadis. Akan tetapi sesungguhnya ada di balik teks hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya itu harus dikaji dan diperhatikan. Jadi wa ankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi itu satu paket ya. Dan nikahilah wanita di antara kalian itu berdua, 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi tidak apa artinya boleh saja sampai 4 itu ya. Nah, cuman ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Pertanyaan tuh begini. Ini banyak kejadian di masyarakat, punya pendapat masyarakat ya. Gini artinya gini. Kalau seorang wanita menikah itu kan harus ada wali. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya kalau janda tidak perlu wali karena dalam sebuah hadis kata alasannya begini nih Pak Ustadz. Alasannya dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa seorang janda itu cukup dirinya menjadi wali yang akhirnya dia mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. Nah, ini pendapat ini gimana nih Pak Ustadz? Ya, itulah. Sebenarnya pendapat itu memang ada. Sebenarnya seperti misalnya di dalam mazhab Imam Hanafi. Dia membolehkan bahkan dengan sederhana mengatakan bahwa tanpa wali itu bisa, dan dia bisa menikahkan dirinya kalau dia janda. Kan tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, apa sebenarnya tujuan dari wali itu? Sama dengan tujuan dari saksi itu apa? Kalau kita lihatkan tujuan dari wali dan saksi itu agar tidak terjadi fitnah. Kalau misalnya dibebaskan tidak ada wali dan kemudian tidak ada saksi, kira-kira bisa kita bedakan gak itu kira-kira dengan orang yang transaksi dengan yang ada di lingkungan yang katakanlah kurang baik gitu ya. Lalu kemudian terjadi antara laki-laki dan perempuan transaksi. Apa yang membedakan kalau begitu? Makanya maqasid dari wali dan saksi itu sesungguhnya ada supaya tidak membuat fitnah di tengah masyarakat. Yang menjadi bahwasanya ada yang membedakan. Itu. Gitu ya. Itu jadi maqasidnya. Supaya ya itulah agama perannya. Itulah agama. Itu perannya agama. Bahkan kalau kita lihat ada lagi ISA gitu ya. Artinya sensus penduduk semua itu kan semua nanti ketika misalnya tidak ada saksi, lalu kemudian ketika lahir anak itu anak siapa? Dan kalau ada misalnya orang mengaku bahwa ini anaknya fulan kan menjadi lucu gitu. Tapi kalau ada saksi bahwa ini adalah istrinya, suaminya ini, dan saya menjadi saksi dalam perkawinan mereka. Ya, itu jelas gitu ini. Sehingga tidak menjadi fitnah di tengah masyarakatnya. Nah, walinya jadi 2 nih Pak Ustadz. Walinya ada 2 Pak Ustadz. Yang pertama dia nikah dengan wali, pas resepsinya ada wali lagi gitu. Ya, kebetulan yang diundang wali band. Jadi wali band ya. Jadi ada wali ya. Ada walinya, ada wali band gitu. Ya oke. Jadi memang banyak orang masyarakat kita yang berpendapat seperti itu. Jadi mempraktekkan menikahi seorang janda itu cukup dengan wali hakim, bukan wali hakim ya kalau saya lihat. Kalau wali hakim itu kan Kementerian Agama ya dari Depak ya gitu. Tapi ini mewakili apa? Mewakilkan kewaliannya pada orang lain gitu ya, pada orang lain. Nah itu kalau dalam pandangan ini berbeda-beda Pak Ustadz ya. Gitu. Nah sekarang ada juga pertanyaan begini Pak Ustadz terkait dengan masalah pernikahan ini ya. Pernikahan di mana seorang katakan yang banyak dipraktekkan di masyarakat kita gitu. Seorang janda yang kemudian dia mewakili pernikahannya, kemudian tapi bukan kan dia bisa saja kalau punya saudara laki-laki atau saudara adik laki-laki dia bisa mewakilkan, tapi ini bukan pada saudaranya, tapi dia diam-diam aja sendiri gitu sampai akhirnya orang lain. Nah ini menurut hukum boleh tidak Ustaz? Sebenarnya seharusnya wali
mewakilkan kepada orang yang dia tunjuk. Oh, dia bebas ya? Ya bebas. Boleh. Tapi kalau kita berbicara masalah lebih baik, tentu akan lebih baik kepada saudaranya ataupun bahkan lebih baik kepada orang tuanya. Yang ada berhubungan darah ya Pak Ustadz ya? Gitu. Itu bicaranya lebih baik. Tapi kalau masalah sah kepada siapapun yang ditunjuk oleh walinya, itu sebenarnya sah saja gitu. Oke. Ya. Jadi memang luar biasa ya. Banyak memang model-model pernikahan di masyarakat kita ya. Nah sebenarnya gini Pak Ustadz, pertanyaan saya kan syariat itu punya maqasid, punya tujuan. Seperti halnya pernikahan juga punya tujuan gitu. Artinya selama tujuan pernikahannya itu bisa dicapai gitu, itu boleh-boleh saja ya. Nah ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Kita satu pertanyaan lagi begini, ada orang yang pergi ke sebuah daerah, katakan dinas ya, dia mendapatkan dinas di sana selama beberapa bulan, gitu, bahkan tahunan ya, setahun misalnya di sana. Kemudian dia menikah di sana, menikah dengan orang setempat. Kemudian karena tugasnya sudah selesai, dia kembali lagi ke tempat asalnya, dan kemudian wanita itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada ucapan saya ceraikan kamu atau apa gitu. Dia tinggalkan begitu saja. Apakah dengan niat dia menceraikan? Apakah ini dibenarkan tidak? Ini banyak praktek begini nih, gitu Pak Ustadz. Gitu. Ya itu tadi ya. Kan kita kalau berbicara pernikahan itu sebenarnya tidak lepas daripada maqasidnya ya. Iya. Dan sebenarnya yang kita sampaikan tadi itu banyak terjadi di negara-negara Arab. Oh, negara Arab banyak ya. Di negara Arab banyak terjadi. Seperti misalnya mukawil Arab, pengusaha-pengusaha Arab. Kadang-kadang dia kan orang Saudi ataupun orang Mesir. Iya. Tapi dia kebetulan proyek dia ada di Syria. Nah, jadi ketika mereka di Syria, ya lama-lama di sana. Iya. Lalu kemudian ya ketemulah dengan perempuan-perempuan. Antum tahu perempuan-perempuan Suriah juga ya. Oh iya. Dikenal dengan cantik. Pernah lihat saya di Libanon, wah luar biasa memang. Ya, luar biasa kata kawan-kawan ya. Nah, tapi kemudian mereka menikah. Iya. Dan tidak ada pembicaraan misalnya bahwa akadnya sekian bulan ataupun sekian tahun gitu ya. Tapi yang jelas kadang-kadang mereka sudah punya anak. Terus proyek selesai dan laki-laki ini pulang. Meninggalkan anak dan istri. Wanita ini ya. Meninggalkan anak dan istri. Ya. Anaknya yang hasil perbuatannya ya. Iya. Ya, setelah itu nggak ada berita. Iya. Hilang begitu saja. Dan itu sering terjadi. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu yang banyak ditulis oleh ulama yang disebut dengan nikahul uruf. Nikahul uruf. Iya. Itu sudah menjadi uruf di mereka. Nah, ataupun ada juga yang mengistilahkan dengan nikahul misyar. Oh berarti gini, berarti wanita yang di Syria itu juga paham kalau dia ditinggalkan terus nggak ada lagi, dia paham bahwa dia sudah diceraikan. Ya, karena mungkin saja tetangga dia juga sudah diperlakukan seperti itu. Uruf itu kan kebiasaan. Iya kebiasaan. Dan itu terjadi di kalangan para pengusaha-pengusaha. Nah, itu sering terjadi. Dan bedanya dengan pernikahan kontrak ini bedanya apa nih di sini? Kalau kontrak itu kan sebenarnya ini dikasih tahu dulu kan berapa tahun itu sama dengan mut'ah yang ada dalam hampir sama lah gitu ya. Tapi ada yang bahasakan dengan bahasa kontrak. Tapi kalau Syiah kan misalnya kita menikah sekian bulan gitu kan. Oh disebutkan karena si ada waktunya. Wanita juga tahu ya. Perempuannya juga tahu berapa bulan dia akan punya suami gitu. Ya. Ini kan sebenarnya pernikahan yang dilarang karena itu tidak sesuai dengan maqasid. Oh iya. Yang uruf ini termasuk ya? Yang uruf termasuk ya. Iya, karena itu kan akan meninggalkan seorang anak tanpa kepastian, akan meninggalkan seorang istri tanpa kepastian. Iya. Nah, karena pada dasarnya yang diinginkan itu adalah bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Iya. Itu intinya. Iya. Nah, untuk membangun sebuah rumah tangga yang Islami, yang bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat kita dan juga berwibawa. Berwibawa dengan artian bahwa bagaimana rumah tangga itu terbangun dengan baik. Sehingga istri pun berwibawa di mata masyarakatnya. Sama dengan kita sebagai suami berwibawa di tengah masyarakat kita karena kita punya rumah tangga yang baik. Gitu. Iya, rumah tangga yang benar ya. Iya. Oke.
Sobat sekalian, luar biasa pembincangan kita pada hari ini yang khusus membahas tentang masalah pernikahan ini dengan model-modelnya. Tapi kembali lagi kepada Anda bahwa pernikahan ini mempunyai tujuan. Jadi fokuslah pada tujuan itu, tujuan pernikahan di mana Allah memerintahkan kita untuk menikah. Walaupun di sana ada peluang untuk melakukannya, tapi ingatlah bahwa pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat agung. Maka peganglah itu. Demikian, sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.